ini datang ke salah satu kiai yang bisa syariatin kayak masalah pelet gitu. Saya siap ngasih mahar ke kiai berapa aja, yang penting saya bisa nikah sama si dia bin Anu. Bu, emang ini kok dedenya detak jantungnya di mana katanya. Lah, sus kok nanya saya sih, kata aku tuh. Enggak, soalnya dicariin kok nggak ada. Ya, saya juga nggak tahu. Lalu diagnosa dokternya apa saat itu? Tiba-tiba hilang. Kenapa? Bingung juga dong Bingung berarti juga. medis. Iya. Ya, kamu di mana? Gitu. Habis itu kan setengah suara aku, teh, iya di bawah. Teh, tolong teh. Ya Allah, si dia kan lagi hamil gede, kata tetangga gitu. Kasihan amat ya Allah gitu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Ivan Heriok, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Hari ini udah bulan Mei guys. Artinya apa? Kita semakin dekat dengan Om Mamat Season 5. Kalian udah pada penasaran belum nih? Om Mamat Season 5 bakal bahas apa dan temanya apa nih? Coba deh, kalian komen aja di bawah. Pada mikir apa sih kita bikin gebrakan di Om Mamat Season 5? Di setiap pernikahan itu, pasti ada pasang surut kehidupan. Dari sisi ekonomi, segala macem lah, pasti ada pasang surut. Yang mana setiap pasangan itu tidak ingin berpisah dalam suatu hubungan. Nah, narsum gue pada malam ini ada kaitannya dengan perpisahan dalam sebuah hubungan. Yang mana dia ini terkena santet yang sebenarnya tertuju kepada suaminya, tapi pada akhirnya tertuju kepada istrinya. Naasnya, setelah santet itu salah kirim, suaminya malah meninggalkan begitu saja, atau bisa dibilang acuh tak acuh lah dengan keadaan dari istrinya sendiri. Nah, di samping gue sudah kedatangan narasumbernya. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, ya. Kak Dia. Selamat malam, Thank you banget sudah hadir di RJ5. Iya. Nggak tahu kenapa saya deg-degan loh dari tadi. Karena banyak yang nonton nih. Oh iya. Anak-anaknya, anak-anaknya Kak Dia nih lucu-lucu banget di belakang ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi emang bener ya Kak Dia itu bisa dibilang kena serangan salah sasaran gitu? Iya. Saat itu aku emang biasanya beliau kan suka pulang malam. Pikir aku kan kayak bikin surprise lah. Kejutan gitu kan, nggak ngabarin kok. Malam-malam sekitar jam 2 malam itu ada yang ketok pintu, tok. Refleks biasanya aku langsung lihat ke jendela. Ini langsung aku buka, tiba-tiba itu angin langsung kenceng banget. Nah, di situ aku udah feeling. Kayaknya kalau misalkan nggak ada orang dibuka itu angin, pasti besoknya aku lagi nggak baik-baik aja. Oke, berarti tanda awalnya itu ada angin masuk. Ada angin masuk. Setelah itu langsung semuanya berubah. Gitu ya. Berarti bener ya gara-gara kiriman itu jadi rumah tangga berantakan ya gara-gara itu. Iya, gara-gara itu. Jadi rumah tangga aku sama yang udah tuh udah dari situ. Gara-gara awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Oke, ditahan dulu ceritanya ya. Kayaknya bakal seru banget nih. Ini salah satu episode terakhir penutup dari Om Mamat Season 4. Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Ya, Kak Dea bisa diceritakan mungkin awal mula bisa mengenal mantan suaminya itu dan akhirnya menikah tuh seperti apa gitu? Jadi awalnya itu emang dia tuh teman almarhum bapak, teman bisnis juga. Oke, dikenalkan. Enggak, jadi ya kenal aja gitu. Jadi pas aku lagi ngasih air, bapak tuh ya saat itu tuh bapak, beliau nanya, ini siapa katanya? Oh ini anak saya. Setelah itu
Saya pesantren, berangkat pesantren saat itu baru masuk lah. Baru masuk. Si cowok ini tuh pengen nikahin saya. Udah lama perjalanannya tuh nggak pernah ketemu, udah beberapa tahun gitu. Baru ketemu lagi sama saya tuh saat itu. Pas bapak saya udah meninggal. Oke, berarti pertemuan pertama ini Kak Dea masih sekolah ya? Iya. Ketemunya lagi setelah udah Iya, jadi bapak besar. aku udah meninggal, baru ketemu lagi lah sama beliau. Nah, dia bilang sama mama, "Mah, saya mau nikahin dia," katanya gitu. Terus kata mama, "Jangan, si dia mah masih pengen pesantren," katanya gitu. Saat itu, emang saya saat itu umur masih 18-19. Jadi saya pengen, nggak mau nikah dulu deh. Pengen pesantren dulu, pengen bisa ngaji kayak gitu. Nah, terus di situ nggak tahu kenapa si cowok ini tuh malah penasaran aja terus gitu. Penasaran, akhirnya dia ke salah satu kiai yang bisa syariatin kayak masalah pelet gitu. Pria ini nih? Iya, si cowok ini nih. Cowok ini datang ke salah satu kiai. Saya siap ngasih mahar ke kiai berapa aja, yang penting saya bisa nikah sama si dia bin Anu. Nah, habis itu antara siang jam 12 saya pulang ke rumah mama. Gak taunya ada beliau. Gak tahu kenapa yang tadinya saya nggak mau sama dia tuh nggak mau, pokoknya gue tuh nggak mau nikah dulu gitu. Aku tuh nggak mau nikah dulu sama dia, aku nggak mau, aku pengen pesantren dulu gitu. Pas setelah dia pulang salaman itu, malam itu aku nangis kejer. Pokoknya malam itu aku harus nikah sama dia. Ma, pokoknya aku pengen nikah sama dia, aku pengen nikah sama dia. Setelah nikah, akhirnya aku dibawalah ke salah satu kiai itu. Diceritain lah, "Neng, suami kamu tuh pengen nikahin kamu tuh maharnya seanu sama abah," katanya. Gara-gara Neng diajak nikahnya nggak mau terus. Ya sempet hati berontak, tapi tubuh ya ikhlas aja udah gitu. Oh ya udah deh. Akhirnya nikah tuh di umur 18 tahun? Iya, di umur 18 tahun itu aku nikah. Oke. Dengan jarak ya lumayan agak banyak lah. Sekitar 4-5 tahunan lah. Oke. Pesantrennya berarti tetap dilanjutkan? Enggak, ditinggalkan? Enggak. Ditinggalkan. Ditinggalkan, belum apa-apa, ngaji juga belum apa-apa, tinggalkan. Habis itu nggak lama saya hamil. Habis hamil juga selalu ditinggal. Emang suami itu nggak pernah di rumah. Oke. Jadi pulang kadang 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Itu juga cuman bisa dihitung jam lah. Kayak 1 jam. Habis itu udah ya, aku berangkat lagi. Sorry kalau boleh tahu, mantan suaminya itu berarti emang dinas di luar kota? Iya, kerjanya gitu emang ya? itu di luar kota. Kerja di luar kota, akhirnya aku tinggal sama mama. Jadi apa-apa sama mama, sama orang tua, sama keluarga. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan. Nah, awal kejanggalannya itu pas aku lagi hamil 7 bulan. Lagi ngadain acara. Sekitar jam 9 pagi sampai acara selesai, adalah tetangga. Aku nggak ngundang beliau. Dateng ke rumah, emang bikin cuman acara selamatan doang. Saat itu aku lagi ngiris-ngiris bumbu. Kayak bikin rujak, apa segala macem. Otomatis kan tangan bau tuh ya. Dia dateng, disuruh masuk nggak mau. Abis itu aku ke depan kan akhirnya. Abis ke depan, salaman. Tadinya niatnya mau kayak gini gitu. Aku ngerasa, "Ibu maaf, tangan aku bau," gitu kan, takut nggak sopan. Udah, salaman, tapi salamannya tuh tangannya gini. Yang ini, yang jempol ke sini, yang 2 ke sini. Jadi gini salamannya, sama pegang perut. Nah terus dari situ
pergerakan anak aku tuh nggak ada. Aku nggak sama sekali udah nggak ngerasain bayi yang di perut aku tuh kan emang aktif. Anak aku tuh aktif banget. Selalu nendang-nendang, kok ini kok enggak? Apa perasaan aku aja kali ya, perasaan aku nih. Mungkin kecapean aku pikirnya gitu. Nah, di situ aku nggak mikir ya yang macam-macam, namanya lagi ada acara kan. Aku rasain di perut itu udah nggak ada pergerakan sama sekali. Yang tadinya aktif nggak ada pergerakan. Setelah jam 12 malam, otomatis habis sisa kan acara udah selesai ya kayak. Jam 12 tidur. Jadi di rumah mama itu nggak ada plafon. Jadi kan rumah mama kan tingkat 2. Atasnya itu ya kayak bambu gitulah, masih terbuat dari bambu gitu. Nah, jam 12 sampai jam 1 aku ngelihat di situ tuh ada bola warna merah. Kayak terang banget. Pokoknya terang banget. Sampai aku, apaan sih itu? Udah aku parno sama perut yang gak gerak. Terus pas aku noleh ke sini, kayak ada nenek-nenek di atasnya itu. Megangin kayak sisa tembok. Kan emang gak ada plafon, jadi tembok gini. Kepalanya gini. Sambil senyum. Sambil senyum, rambutnya panjang segini, tapi cuman kepalanya doang. Refleks dong. Sebenarnya bukan kali ya Allah, apa itu, kataku. Posisinya lagi tidur sendiri ya berarti? Tidur berdua sama adek cowok. Oh. Jadi emang dia tuh punya pengen nemenin teteh aja katanya. Berarti di malam itu ada sosok nenek, ada sama bola api. Iya. Bersamaan. Setelah kejadian tadi pagi. Tadi pagi itu. Jadi di sini bola api, di sini kan aku kan tidurnya kan gini ya. Oke. Kan tidurnya kan gini. Di sini bola api, jadi pas ngeliat gini, apa itu kataku. Lihat ke sini, nenek gini. Udahlah aku mutusin buat tidur aja deh. Aku tidur sambil megangin perut, sambil kok ini masih belum gerak juga dedeknya. Nggak habis pagi. Udah pagi tuh. Aku dibawa ke rumah sakit. Gara-gara ngeluh emang si dedenya tuh nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada. Padahal harusnya lagi aktif-aktif ya kan 7 bukan bulan. Lagi, iya Bang. Habis itu aku ke rumah sakit. Bu, emang ini kok dedenya detak jantungnya di mana katanya. Lah, sus kok nanya saya sih, kata aku tuh. Enggak, soalnya dicariin kok nggak ada. Ya, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya dirawat lah selama 3 hari di rumah sakit. Setelah itu saya pulang. Akhirnya dedenya masih bisa diselamatkan. Itu juga minum obat banyak banget. Lalu diagnosa dokternya apa saat itu? Tiba-tiba hilang. Kenapa? Bingung juga dong Bingung berarti juga. medis. Iya. Dicek biasa aja tapi si dedenya itu nggak mau gerak. Digituin detak jantung juga nggak tahu, nggak ada. Di sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada. Sampai dirawat 3 hari baru kan ada tuh. Tapi detak jantungnya cuma duk. Akhirnya pulang, istirahat. Nah, ada lagi cerita kejadian pas 9 bulan ini, Bang. Jadi saat itu kan mau taraweh. Oke. Sebelum taraweh ini, siangnya itu saya sama keluarga itu ziarah ke daerah Banten. Ziarah ke daerah Banten, pulang-pulang sekitar jam 5 sore. Dan saat itu kan orang-orang ya baru mau tarawih pertama kan. Jadi pada siap-siap, sepi dong rumah. Nah jam 5:30 kok saya ngerasa sakit perut. Saat itu saya hamil 9 bulan, emang seminggunya lagi mau HPL ya? Iya, mau lahiran ceritanya. Seminggunya lagi mau lahiran,
Pas 9 bulan ini, aku ngomong sama mama, "Mah, aku izin ke kamar mandi dulu ya." Sedangkan rumah orang tua aku itu WC-nya tuh udah di luar, tapi masih kayak jamban gitu. Jadi bukan di dalam gitu WC-nya, ya. Ini terpisah. Jadi ini ada pohon seri ngejuntai gini. Terus di sini ada kali, jamban, terus di situ bawahnya itu balok. Balok kan gede tebel dong, Bang ya. Aku izin lah sama mama, "Mah, aku mau ke WC dulu ya." Terus kata mama tuh gini, "Janganlah mau maghrib, nanti aja pamali. Orang lagi hamil gede." Emang enggak, udah sakit perut banget kata aku tuh. Akhirnya ke kamar mandi, "Ya udah tuh hati-hati ya, kalau ada apa-apa teriak aja," kata mama. Iya. Tapi emang saat itu sepi. Akhirnya pas aku baru mau ke jamban, ngeliat kali itu tuh lagi surut. Jadi nggak ada airnya lah. Habis masak-masak mungkin ya tetangga buang kepala ayam, ceker, usus, refleks dong aku ngeliat, ih apaan sih tuh, jijik banget. Akhirnya pas baru mau nginjek balok, itu patah belah dua. Di bawahnya itu ada batu gede banget. Jadi ada batu. Akhirnya balok itu belah dua juga pas aku injek. Jadi kena ini sama ini. Otomatis udah gelap aku. Kelenyangan. Di bawah pas aku lihat kayak gini, itu ada terowongan air kan emang kesono kan. Aduh ya Allah, kalau misalkan gue kenapa-napa ini gimana sama perut. Jadi yang aku pikirin tuh bukan aku, tapi perut. Iya, udah mau lahir soalnya. Iya, udah mau lahir nih seminggu lagi. Di situ udah takut sama terowongan ini. Mana kena batu, mana ini kena batu juga. Singkat cerita, aku teriak-teriak dong. "Mah, tolong," kata aku. "Mah, iya di bawah," kata aku tuh gitu. Gak ada yang ngedenger. Orang pada sibuk kok. Gak lama kemudian kakak aku tuh habis jalan-jalan. Baru pulang jalan-jalan. Ngomong sama suaminya, "Ayah, kayaknya aku ngedenger si dia deh." Terus kata suaminya tuh ngomong gini, "Coba lihat sama kamu, takut aja mau lahiran. Tapi di mana ya orangnya?" Ya, kamu di mana? Gitu. Habis itu kan setengah suara aku, Teh, iya di bawah. Teh, tolong Teh, tolongin dia Teh, gitu. "Ya lu di mana sih?" katanya gitu. Emang gak kelihatan, jadi gelap soalnya kan. Jadi iya, jadi pulang pergi balik, bolak-balik. Aku ngeliat dia emang agak dikit-dikit gitu kan. Jadi ini pohon, jadi ada kayak celah-celah gitu. Jadi ngeliat dia jalan bolak-balik. "Teh, iya di bawah," kata aku. "Lu di mana sih?" katanya gitu. "Teh, coba Teh lihat ke kolong, ya di bawah," kata aku tuh gitu. Abis lihat di bawah, "Astagfirullahaladzim, ya lu lagi ngapain di situ?" katanya gitu. "Teh, tolong ini ya," langsung plok. Gelap deh semua. Aku udah ngerasain apa-apa lagi, udah langsung gelap semua pandangan aku. Akhirnya aku dibawa sama 12 orang. Tapi kata yang diceritain sama mama, ngangkat aku itu kayak ngangkat apa gitu. Beratnya nauzubillah. Sampai kakakku tuh sakit selama 2 minggu. Katanya ini berat nih. Berarti evakuasi Teh Dea di dalam bawah jamban itu susah banget ya? Susah banget. Entah sama mulut aku mungkin yang kotor gara-gara ngelah makanan. Itu kan bisa jadi, atau emang aku lagi hamil gede jadi ya pamali itu mungkin. Akhirnya dibawa ke rumah kakak aku yang nemuin ini. Digotong 12 orang kan, warga juga udah banyak. Karena emang ya Allah, si dia kan lagi hamil gede, kata tetangga itu.
kasihan amat ya Allah gitu. Nggak taunya badan aku tuh udah, maaf, kalau orang mau meninggal itu kan kuning ya. Kuning, dingin dari atas kaki, dari atas kaki sampai kepala tuh udah dingin banget. Terus manggil lah 3 orang pintar, sampai ngomong ke mama aku, Bu Haji, kayaknya ini mah udah nggak ada anaknya. Soalnya dipencet dari mana aja udah kosong. Berarti jadinya sama seperti yang 7 bulan, tiba-tiba hilang juga? Iya, jadi nggak ada pergerakan, jadi pokoknya badan aku tuh udah kuning. Mama aku semuanya udah pada nangis, tetangga juga udah ikut nangis. Nah, habis itu mama bisikin aku, ya kalau emang udah saatnya, mama ikhlas, tapi kalau enggak ayo balik, mama di sini katanya. Tapi yang aku rasain tuh bukan, aku pokoknya ada di tempat yang gelap, banyak suara yang nangis, tapi di mana ya kata aku tuh, jadi kayak aku tuh kayak orang buta gitu. Ini orang banyak, di mana sih suaranya? Kata aku tuh gitu. Tapi di depan itu tuh ada cahaya putih. Itu cahaya apaan lagi kata aku tuh. Ini ada suara mama tapi mana orangnya kata aku tuh. Udah tuh dari itu aku terus jalan ke yang cahaya itu. Langsung mama di situ langsung nangis, nggak taunya aku lagi di dalam mobil mau dibawa ke rumah sakit. Nah di situ dibawa ke rumah sakit, aku udah sadar tuh di jalan. Akhirnya dokter ngomong, ini mah kayaknya nggak bisa normal, soalnya ada aja kendalanya. Gitu. Maksudnya ketika lahir anaknya? Kata dokter, aku lahiran nggak bisa normal, jadi harus disesar. Harus disesar, tapi emang butuh waktu buat matengin dulu, jadi seminggu ke depan. Sesuai HPL. Seminggu ke depan aku sesar, ceritanya aku ke rumah sakit lagi. Emang udah waktunya. Pas disesar, kan dibius segala macem. Enggak lama, kan bapakku kan emang udah meninggal udah lama banget. Sekitar 2015 atau 16 lah, aku lupa. Tiba-tiba ada wujud di pas aku operasi. Dia bawa anak, emang maaf kakak itu tuh pernah meninggal gara-gara sakit. Nah mungkin aku kan emang belum sempat ketemu sama kakak kan ya, jadi almarhum bapak itu bawa, meninggal pas kecil. Iya, bawa terus bilang gini, yuk pulang. Aku jawab, enggak, iya nggak pulang, ya masih kuat kata aku. Terus habis itu dokter ngomong sama siapa Bu katanya gitu kan, yuk istighfar yuk katanya gitu, istighfar yuk. Habis itu udah selesai, aku dibawa ke ruangan, tapi aku masih lihat sosok bapak sama anak kecil itu. Kata aku tuh gini, udah pulang, aku nggak kenapa-napa, kita pulang. Nah akhirnya singkat cerita, aku udah di rumah mama dapat 2 minggu, suami nelfon. Gimana, udah lahiran belum? Katanya. Udah, kata aku. Ya udah ntar pulang. Oh, bahkan mantan suaminya pas hari lahiran pun tidak ada. Iya. Saat itu kakak aku yang antar ke rumah sakit. Kakak aku ngantar ke rumah sakit, jadi cuma berdua doang. Lalu anaknya gimana? Alhamdulillah anaknya sehat, tapi berat badannya cuma 2,4 doang. Oh. Gara-gara banyak kendala di saat waktu hamil mungkin ya. Akhirnya lahir cuma 2,4 doang. Nah setelah dapet di rumah 2 minggu, suami nelfon. Habis nelfon, besoknya beliau pulang, diazanin. Habis diazanin, gak lama berangkat lagi. Pulang hanya untuk ngazanin
si bayi Si doang. bayi doang. Ngajanin si bayi doang. Namanya siapa katanya? Terserah kamu. Berarti saat itu belum dinamain. Bahkan nama aja nggak dia kasih. Berarti setelah 2 minggu pun bayi itu belum ada nama? Belum. Dia sempat ngomong sama aku gini, emangnya kamu mau sama mama kamu mulu cari kontrakan geh? Kata dia. Situ aku nyari kontrakan, kata aku tuh gini, ntar aja lah. Kalau anakku udah agak gede, soalnya kan belum bisa ngurus sendiri, bang ya. Namanya baru anak pertama kan. Maksudnya ngapain disuruh kontrak sendiri? Ya nggak tahu, katanya biar emangnya kamu mau di rumah mama terus? Ya, soalnya kan gak ada yang jagain kan? Atau iya kan, aku mikirnya gini, lah gue tinggal sama mama ini, dia lu juga sibuk. Ntar aja deh kalau anak udah gede, kata. Akhirnya aku memutuskan kontrak itu sekitar anak umur 1,5 tahun. Jadi selang 1 tahun abis kelahiran anak aku, kita memutuskan buat pindah dari rumah mama ke kontrakan sesuai keinginan dari suami. Nah, dari kontrakan ini tuh bang, kayak lebih mencekam lagi. Jadi ada beberapa kontrakan, jadi aku nggak bisa sebutin nama kampung nama yang punyanya, aku sebutin nama ininya aja ya, kampungnya aja deh. Daerah Picung Pasar Kemis itu ada kontrakan yang masuk ke dalam. Nah, yang punyanya ini juga punya rumah 2 tingkat. Di sini warung, di sini kontrakannya 1, 2, 3, 4, 5, di sini 5, di sini 7. Jadi L gitu. Gini sama gini. Yang di sini buat motor lewat atau segala macam. Nah, di depannya ini banyak banget pohon pisang. Jadi pas kita buka pintu ya banyak banget pohon pisang. Akhirnya kita cocok dengan harganya, kontrakannya juga nggak terlalu gede banget buat kita berdua karena kan saat itu suami nggak pernah ada di rumah. Akhirnya kita setuju, kita bayar. Hari itu juga kita isi. Tapi nggak jauh dari rumah mama, sekitar 6 menit lah. Terus di perjalanan itu kan udah tuh prepare semua. Anak aku itu ya kan umurnya 1,5 tahun. Aku lagi beres-beres nih sendiri ceritanya dari pagi sampai siang, sampai sore. Beres-beres, biar anteng aku kasih HP. Namanya anak kecil kan seneng foto-foto. Bener. Cepret ceritanya. Udah selesai, udah malam, kita cuma berani tidur di depan doang. Jadi depan kamar mandi. Kita tidur, aku iseng-iseng dong. Namanya capek kan, beres-beres sendiri, buka-buka HP. Aku kaget. Ini apaan, kata aku tuh. Jadi di kasur aku itu, di depan kan aku pakai kasur lantai. Nah, di kamar yang 2 ini ada kasur gede, tapi di atasnya itu ular gede banget. Sedangkan aku lagi beres-beres aja dari pagi sampai sore nggak ada. Kok ini di foto anak aku ada? Akhirnya pikir panjang, udah deh mikirnya besok aja deh. Udah capek, kan habis beres-beres. Akhirnya memutuskan tidur, dan malam itu juga entah kenapa aku dimimpiin sama nenek-nenek. Dan yang lebih seremnya lagi tuh ada cowok tinggi, kepalanya buntung, dan si kepalanya tuh dia pegangin. Maksudnya mimpi di kosan? Iya, mimpi di kontrakan itu, malam pertama itu. Nah, habis itu aku mimpi, nenek-nenek tuh ceritanya marah. Ngomong sama aku tuh marah. Lu ngapain ngontrak di sini katanya?
Di sini tuh tempat pesugihan. Apa lu mau jadi tumbalnya? Kayak dia, katanya gitu. Aku lihat kan gini. Nah habis itu, jadi ini pohon gede, pohon, ini nenek-nenek, ini ininya, yang kepala buntungnya itu, pegang kan. Berarti aku langsung, suasananya emang di kosan? Iya, lagi di kosan. Pas nenek-nenek itu marah? Iya, marahnya tuh benar-benar marah. Lu ngapain? Apa diem di sini, tidur di sini? Ini tuh tempat pesugihan, katanya gitu. Pergi nggak lu, katanya gitu. Bangun, akhirnya aku bangun. Aku bangun, katanya udah pagi. Nah, pikir aku kan kecapean doang kali ya. Kecapean. Habis itu selang kedua harinya, malamnya kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi. Lu ngapain? Udah gue peringatin lu masih di sini, katanya. Sampai marah gitu ke aku. Dan si pala buntungnya tuh masih di situ. Nah, pas ketiga kalinya mimpi malam berturut-turut kayak gitu lagi. Tapi dengan parahnya si pala buntung ini ngejar aku. Habis ngejar. Udah, habis itu pas paginya lagi, udah deh. Aku mutusin buat tidur di rumah mama aja. Nah, habis tidur di rumah mama, otomatis kan kontrakan nggak aku isi-isi lagi. Ya kan? Aku ngontrak di situ tuh nggak lama. Jadi cuman ada 2 minggu kurang lah. Perjanjian sebulan, tapi aku isi cuman 2 minggu kurang. Gara-gara gangguan itu. Dan udah nyampe rumah, kan kontrakan udah nggak aku isi. Itu tuh aku dikejar-kejar pocong. Kataku tuh. Pas malam-malam itu ya. Itu apaan sih, kata tuh. Pocong bukannya, kata. Wujud. Di mana ini? Itu di rumah mama. Jadi semenjak aku ngontrak di situ, iya. Jadi semenjak aku ngontrak di situ, aku pulang ke rumah mama. Nah, di situ aku diteror sama pocong. Aku diteror sama pocong, kataku tuh. Ya Allah, apaan itu, kataku. Apaan sih itu? Sampai nangis-nangis dong. Sampai aku teriak-teriak mama mulu. Pada ke kamar. Kakakku juga pada, emang satu rumah itu emang diisi sama kakak sama adik gitu. Kamar. Apaan sih lu teh, malam-malam teriak-teriak mulu, katanya. Itu ada pocong, kataku tuh. Itu ada pocong. Apaan sih teh, lu mimpi kali, katanya gitu. Terus kata mama, istighfar, ih. Sampai aku ke kamar mandi minta dianterin. Naik motor ada pocong di belakang. Di pohon seri yang pas aku jatuh dari jamban itu kan ada pohon seri. Itu tuh sampai nyangkut gini. Jadi si pocongnya tuh ngeringkel gini di atas pohon seri itu. Sampai aku minta anter ke kamar mandi sama adik cowok tuh. Dek, tolong yuk antar kakak pengen kamar mandi. Terus di belakang, itu pocong, kata aku tuh. Kayak orang gila, bener-bener kayak orang gila pokoknya. Terus kata adik aku, apaan sih lu teh? Katanya. Lu kenapa sih semenjak kontrak jadi pada kayak gini, lu gila kali lu ya? Ini itu pocong, kata aku tuh. Sampai gitu, sampai bener histeris banget aku. Habis itu udah selang seminggu aku digangguin itu pocong, ini pocong, pokoknya gue sampai sama terus tuh. Sama. Bahkan wujud itu mukanya hitam, talinya juga udah pada kusam gitu lah. Sampai kata mama tuh gini, udah yuk kita nyereat lagi lah, kata mama aku tuh. Akhirnya nyereat, habis nyereat dikasih air minum lah, hilang tuh. Udah pokoknya aku nggak pernah ngeliat pocong lagi. Udah habis itu aku memutuskan buat ke kontrakan lagi. Oh, balik lagi nih malah? Iya. Kataku masih ada sisa ya? Masih ada sisa lah, sayang, kata aku tuh udah dibayar. Nggak taunya mah nambah parah. Oh iya bang, ada lagi cerita yang ini, yang lebih seremnya lagi. Yang ke hari keempat atau ketiga gitu. Saya ngontrak di situ tuh, anak saya yang berumur 1 tahun itu, 1 tahun setengah, tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun jam 2 malam, keadaan emang saat itu lagi sepi kan. Refleks, namanya seorang ibu, kataku tuh di mana ya? Anak aku kok nggak ada sih pas aku bangun. Dek, di mana? Nggak taunya di kamar mandi.
Baru mau masuk gini ke bak. Dek, kamu ngapain? Ini ada yang ngajak katanya. Bahaya banget dong. Abis di situ tuh yang paling fatal menurut aku tuh. Itu yang menurut aku paling fatal. Nah, habis itu waktu kejadian pocong juga, pas paginya aku langsung ke ngumpul-ngumpul sama penghuni kontrakan. Gak lama itu kuntilanak, padahal masih siang, sekitar 8 jam 9 malam. Itu kuntilanak tuh terbang. Pus. Lihat semua tuh? Lihat semua. Abis itu kan pada ngangkatin anak-anaknya kan satu-satu tuh. Ngangkatin anak seninya satu-satu. Kalau anak aku ketinggalan, saking aku takutnya. Akhirnya aku balik lagi ngambil. Ih, kata aku tuh, aku lari. Aku lari kan ngambil. Pelan banget sih kata aku tuh ya. Anak sampai ditinggalin kata aku tuh. Akhirnya balik lagi aku ngambil, orang-orang pada kunci pintu, nggak lama mati lampu. Cat aja. Di situ udah ada suara-suara tuh. Kayak orang ngobrol. Tapi gini. Nah, yang lebih parahnya lagi, kan kita bilang tuh sama yang punya kontrakannya, Bu, semalam tuh ada kuntilanak kayak gini. Responnya gimana? Responnya gini, kata suaminya, udah ajak ngopi aja di rumah, itu mah piaraan saya. Cih, kata aku tuh, ada orang kayak gini ya, kata aku tuh. Berarti udah rahasia umum gitu? Jadi semua orang udah pada tahu. Yang punya kontrakan ini, orang tuanya itu malah jadiin tumbal. Lah kok pada mau di situ? Ya udah tahu. Ya mungkin kontrakannya pertamanya murah, Bang. Per bulannya murah, terus nggak ada iuran apa-apa. Tempatnya enak juga kali. Tempatnya enak juga. Mungkin bagi mereka mah enggak kali, kalau bagi aku akhirnya nggak lama kemudian aku memutuskan pindah. Pindah kontrakan aku. Nggak kuat, nggak sanggup, apalagi udah mau nenggelemin anak aku. Untung untung saat itu aku bangun. Kalau enggak, udah mati kali anak aku, masuk ke bak. Orang kakinya udah mau masuk satu. Namanya feeling ibu kan. Akhirnya bilanglah sama suami, emang suami nggak pernah ada kan. Udah pindah kontrakan aja, masalah uang mah nanti ditransfer. Nggak lama kemudian, akhirnya saya sama anak tuh nyari kontrakan baru. Berarti selama mengikuti keinginan mantan suami pun kontrak, beliau pun nggak pernah datang juga? Enggak. Pokoknya dia nggak tahu ngontrak di mana. Yang beres-beresin barang siapa? Enggak. Pokoknya ya gue udah ngasih uang ke lu, selesai. Emang nggak pernah ngasih kabar lagi Enggak, kerja di mana? Pokoknya cuman lagi di mana, dengan ngangkat barang. Udah, habis itu hilang lagi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Di kontrakan baru ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nyaman. Biasa aja, nyaman. Habis nyaman, disitulah saya ngerasain keanehan lagi. Keanehannya tuh gini ya Bang ya. Kan suami saya kan saat itu nggak pulang-pulang. Ada yang ketok pintu tuh sekitar jam 2-an, jam 1, setengah 2 lah. Tok, ya namanya orang lagi tidur, emang aku kan tidur emang di depan mulu kan, jadi kamar tengah tuh nggak pernah aku tidurin. Aku pikir, oh mungkin suami gue pulang gitu ya, mau ngasih kejutan. Biasanya aku ngintip ke jendela gini, ini langsung aku buka aja. Gak taunya angin, gede banget. Pirasat udah gak enak. Biasanya kalau ada angin malam-malam kayak gini, besoknya gue kenapa-napa nih gitu. Nggak pikir panjang lagi, aku tutup, aku ngambil air wudhu, langsung tidur. Langsung abis itu pagi ya. Abis pagi, badan udah ngerasa nggak enak. Pokoknya udah nggak enak banget lah badan. Udah kayak sakit, di sini udah sakit nih. Sakit, pikir aku gini, aduh mungkin aku kecapean kali ya.
masuk angin, mandiin aja lah biar seger. Mandiin tuh. Bukannya nambah seger habis mandi malah itu rasanya kayak apa ya? Kayak dilindes sama kontainer lah. Kepala tuh rasanya. Kepala itu rasanya kayak diremukin gini. Kayak digituin tuh. Kayak bener-bener sakitnya uzubillah ya Allah pala itu. Sampai astagfirullahaladzim. Akhirnya aku pulang naik motor itu sendiri bang. Sama anak. Jadi anak kan ada motor tempat duduknya di depan. Aku taruh nahan sakit nauzubillah. Nelfon suami juga nggak diangkat-angkat. Sampai aduh pokoknya jangan kenapa-napa nih, kalau gue jatuh anak gue juga jatuh nih gitu kan. Pulang mana kontrakan baru aku tuh ke rumah mama agak lumayan. Nggak sedekat yang pertama. Iya, nggak sedekat yang pertama, agak lumayan. Aduh ya Allah sakit banget kata aku tuh ya Allah. Udah gitu kan di jalan udah jerit-jeritan itu nggak tahu. Pokoknya udah, gue sakit banget ini kalau ya. Gitu. Udah nyampe ke rumah mama langsung blopek aja jatuh. Jatuh, kata mama. Lu kenapa lagi? Kata mama tuh. Asif, ma ya Allah pala iya ma sakit kayak digencet ma, kata aku tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, saya ngerasain sakit yang uzubillah gitu kan. Sampai ke rumah sakit, sampai mau dirawat ya saat itu. Kata mama, ya kalau kamu dirawat, nanti yang ngurus kamu di rumah sakit siapa? Mama kan ngurus anak kamu, katanya gitu. Mama kalau misalkan di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ngurus ini, ngurus itu nggak ngerti. Sedangkan adik-adik aku tuh emang punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang emang lagi seneng main, namanya anak-anak muda kan. Terus di situ kata rumah sakit, masih daerah Jatiwung juga, tempat aku sesar anak pertama tuh. Ini bener pengen pulang aja kata dia. Iya saya pengen pulang aja lah. Katanya sakit, ya, emang iya sakit banget kata aku tuh. Ini kayak hancur, otak tuh kayak hancur kata aku tuh. Tapi pas diituin nggak kenapa-napa. Pas diobatin orang nggak kenapa-napa kok, darah normal. Terus kan sempat diinfus juga tuh. Tapi cuma setengah doang, nggak aku lanjutin karena emang nggak ada yang jagain kan. Sampai dibawa ke IGD sakit aku. Nah habis itu kata mama, udah yuk pulang aja, mama nggak bisa ngurus-ngurusinnya, katanya di rumah sakit mama bingung harus gimana katanya. Ya suami kamu nggak ada mulu katanya gitu kan. Habis itu aku telepon, aku lagi sakit, kata aku tuh pulang. Ntar aja, kata dia tuh, lagian gue udah ngasih duit ini, udah gue transfer katanya. Udah aku transfer, udah sih berobat kemana aja katanya. Sampai 3 dokter aku berobat. Hasilnya sama, nggak kenapa-napa. Naik angkutan umum, bawa ke sini, dibawa ke sono, dibawa ke sini. Sampai nahan kepala sakit, sampai badan juga kering banget ini, kurus. Selama berapa hari itu teh? Selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Mana aku lagi asih juga. Nahan sakit. Kata mama tuh, udah nih ya, anaknya asihin dulu gitu. Namanya seorang ibu kan sakit, tahan aja udah. Ya udahlah. Sini mah. Habis itu apa sih namanya, aku ke mama ngomong, mah udahlah ya udah nggak sanggup, kayaknya ya kali ini mah mau meninggal kayaknya, orang udah sakit banget mah, udah nggak kuat, kepalanya tuh kayak hancur dalamnya, kata aku tuh. Terus nelfon ke suami juga, ya pulang, pengen ketemu sebentar aja, sebentar 5 menit nggak apa-apa, kata aku. Pengen pamit, kata aku tuh. Kata mama, jangan ngomong kayak gitu, nggak kasihan sama anak, katanya. Pengen pulang mah. Ma ya pengen pulang, katanya tuh. Ya udah nggak kuat, katanya tuh. Respon dari mantan suami? Nggak bisa, katanya. Gue udah ngasih duit. Lu udah berobat aja, kemana kata dia. Aku mikirnya tuh gini, ya Allah mana anak lagi sakit, punya anak 1 mana lagi sakit, kata aku.
Aku dari dia lahir tuh ngurusin anak sendiri, kata aku. Pulang, pengen ketemu, pengen nitipin. Bisa, nggak bisa, kata dia. Sampai akhirnya ada tetangga, masih saudara juga. Bu Haji katanya, si dia dibawa aja ke sini, kalau berobat kemana-mana nggak bisa mah. Aku ke kiai udah, 7 kiai dibawa, digotong ke sini, digotong ke sono. Terus habis itu sampai nahan sakit, dibawalah naik ojek dari rumah itu ke rumah Pak Yasin namanya, daerah Sabrang, Pasar Kemis. Ditanya, ini kenapa, katanya. Saya jelasin, kata aku jelasin. Jadi sekitar jam 2 malam itu ada yang ketok-ketok pintu. Gak sengaja aku buka, biasanya aku ngintip di jendela. Ini aku langsung buka, kata aku. Gak taunya angin langsung kenceng. Terus dia diem. Aturan yang kena ini suami, katanya. Tapi mungkin hari apesnya, jadi kena kamu. Aturan ini tadinya kena suami, kata dia. Terus, ya. Berarti memang itu kiriman. Kiriman. Itu. Saat itu, habis itu aku emang mau duduk juga sakit kan, ditidurin aja udah, ditidurin, dibacain doa, pakai air minum, habis diminumin itu, aku kaget bang, itu ada belatung ya, di kepala langsung jatuh, bruk, 1 atau 2 gitu, terus di dalam kepala itu langsung buyar, serrrr. Apa tuh maksudnya? Jadi yang tadinya sakit itu langsung hilang, langsung memudar, hilang. Setelah belatung-belatung itu tiba-tiba keluar dan jatuh. Kepala yang tadinya sakit kayak kegencet, akhirnya hilang lah. Oke. Gak ngerasain sama sekali, gak ngerasain sakit sama sekali, nggak. Ini kenapa ya? Kok langsung enteng aja plong gitu. Terus kata si Pak Yasinnya ini, mau dibalikin lagi nggak ke orangnya? Saya mikirnya kan gini, yang saya rasain aja sakit, apalagi ngirim ke orang lagi. Udahlah, nggak usah Pak Ustadz, kata. Saya ikhlas aja, kata. Yang penting saya nggak kenapa-napa, sekarang udah sembuh. Tapi sempat nanya kenapa disasar ke mantan suami? Ya katanya persaingan bisnis gitu. Persaingan bisnis. Akhirnya di situ nggak lama kemudian saya minta ketemu sama suami, pengen ngomong sama dia, udah deh kayaknya nggak usah dilanjutin lagi. Soalnya kan dari awal aku hamil sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan pun dengan kejadian yang beruntun-untun sampai ya anak aku hampir tenggelam, aku ngontrak nyari kesini, nyari kesana, nyari kesini kan. Selalu ada gangguan, dia nggak pernah ada samping aku, yang penting duit. Sekian, aku mutusin buat udahan. Oke. Karena memang seperti tidak memiliki figur ayah di situ Iya. kan, figur suami lah. Situ juga bang, makanya gimana sih buat orang lain nih, buat cewek-cewek. Kalau bisa nyari pasangan tuh ya, biar berhati-hati lagi lah. Jangan asal cinta doang. Atau kalau nggak suka sama cowok, ya ngomong baik-baik aja. Mungkin kelakuan aku dari awal juga udah salah kali ya. Oke. Yang selalu nolak-nolak, nggak mau ya nggak mau. Akhirnya dipelet itu. Lalu bagaimana proses perpisahannya itu tadi ya? Alhamdulillah sih untuk prosesnya ya baik-baik aja bang. Berarti setelah anak umur 2 tahun ya? Apa Iya. umur berapa? Pokoknya semenjak kejadian aku udah sembuh dari santet, gak lama aku memutuskan dia untuk pulang, dia pulang. Udah, aku ngomong di situ. Tapi pas malam itu juga ya bang ya, pas waktu siangnya aku diobatin, malamnya aku muntah.
Itu tuh ada kayak rambut sama pecahan beling. Pecahan beling Iya, dari muntahan. iya. Mama aku saksinya. Muntahnya darah apa muntah biasa? Muntah darah. Muntah darah. Iya. Ada rambut, pokoknya ada rambut segini lah. Ada rambut segini sama pecahan beling kecil banget. Malamnya setelah penyembuhan dari Pak itu. Ustadz. Iya, akhirnya habis itu aku ngomong sama suami, ketemu sama suami, ya mutusin buat udahan aja. Masalah anak ya udah, aku bawa sampai sekarang. Kayak gitu. Tapi yang namanya pernikahan itu kan pasti ada perkawinan antara pasangannya dan juga keluarganya. Iya. Nah, keluarga dari mana suami ini Jadi selama ini kemana? Jadi pas waktu suami kayak ngelamar gitu buat nikah, itu dia cuma sendiri, nggak bawa keluarga. Oh gitu. Berarti nggak tahu keluarganya sampai Nggak. sekarang? Dan nggak tahu kalau punya anak. Oh. Berarti nggak ada perwakilan keluarganya Nggak ada. saat akad? Nggak ada. Dia pikir dia kan ya saya ini cowok gitu. Jadi nggak pakai wali juga nggak apa-apa. Nggak ada saksi atau segala macam, nggak ada pihak keluarga juga ya nggak masalah gitu. Pokoknya saya kalau ingat kayak gitu tuh sakit aja sih bang. Iya. Karena ya sebagai suami ya nggak cukup hanya nafkah ya. Harus ada Ya harus ada perannya batin, juga. rohani, peran dan Ya iya bang. macam ya. Namanya pacaran juga pengen selalu ada. Iya, pacar hilang kerja aja Iya ngomel dicariin gitu kan. Kamu kemana aja sih sibuk mulu gitu kan. Aku pengen jalan sama kamu, aku nggak ngerasa diperhatiin. Apalagi saya. Udah ada anak lagi ya. Ada anak, hamil juga ya. Dia bapaknya gitu kan. Makanya sakit gitu sampai sekarang tuh kalau ingat kayak gitu tuh ya Allah gitu. Padahal santet itu harusnya kan kena dia, malah kena ke aku gitu kan. Jadi aku yang ngerasain bebannya, ngituin sendiri, ngituin anak sendiri. Aku berobat sendiri. Dia ngasih uang tuh, ya udah gitu. Dia ngasih uang cukup. Lu nggak usah nuntut apa-apa lagi. Orang tuh cewek tuh dikasih uang tuh seneng kata dia. Tapi lu malah nuntut yang enggak. Makanya aku suka mikir gini, mungkin kalau ada orang tua cowok, aku nggak bakal diginiin kali ya. Iya, apalagi Teh Dea sudah tidak punya sosok bapak. Iya. Harusnya punya suami yang bisa menjadi figur bapak. Iya. Jadi kata aku tuh, ya udahlah. Semoga anak-anak aku ntar dapat suami yang baik, yang soleh, yang sayang sama anak-anak aku. Udah cukup aku aja yang sakit. Amin. Tapi setelah perceraian itu alhamdulillah Teh Dea ketemu dengan pengganti yang baru yang sekarang. Alhamdulillah sekarang udah punya suami yang selalu ada buat alhamdulillah aku. 360 derajat lah ya sama yang sebelumnya ya. Beda banget. Suami yang sekarang baik. Terus tanggung jawab juga sama aku, sama anak-anak. Jadi diambil hikmahnya aja lah buat aku, buat keluarga juga. Lebih ke ya buat perempuan-perempuan di luar sana yang mau rumah tangga, lebih ke hati-hati lagi, lebih ke pilih sih. Kalau misalkan kalian gak suka atau nggak srek lah, yaudah ngomongnya baik-baik aja. Kepinginnya sih kalau saya idealisme ya kalau sudah menjalin pernikahan atau proses suci ya satu aja sampai seumur hidup. Itu pesan dari orang tua. Cuma ya kalau ada special case ya kayak gini ya mau gimana lagi ya. Malah lebih baik ya divorce ya. Nah tapi alhamdulillah sekarang udah happy dan nggak ada kiriman-kiriman lagi ya berarti udah ya. Nggak ada. Ya kalau sosok kayak tinggi besar ya udah nggak aneh. Yang selalu datang cuman sekilas ya nggak masalah. Tapi kalau yang nerol banget kayak pocong yang udah kayak bener-bener itu udah nggak ada ya. Udah nggak ada, udah nggak sanggup deh kalau masalah kayak gitu. Oh yang nenek yang di awal itu gimana tuh? Yang tetangga itu? Yang nenek itu ya sampai sekarang mungkin. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama yang ngirim kan sebenarnya? Iya nggak ada. Maksudnya apa itu dia ngelus itu? Jadi maaf ya,
aduh gimana sih ngomongnya, pokoknya mah jahil aja mungkin ya. Entah aku nggak mau berburuk sangka, tapi semenjak kejadian salaman yang kayak gini itu, aku udah nggak mau ketemu sama dia lagi, udah ngomong kasar enggak. Yang udah intinya aku udah nggak mau ketemu. Jadi kalau ketemu juga ya ada, dia mau nanya nggak apa, pura-pura nggak tahu aja udah. Kayak gitu sih bang. Iya. Tadi saya ngiranya apakah janinnya jadi tumbal dari pesugihan, cuma ya nggak tahu lah ya. Ya mungkin masih kekuasaan Allah juga kali ya bang ya. Soalnya kan saat itu kan kejadiannya pagi sampai malam nggak ada pergerakan, harusnya udah nggak ada dong. Kalau secara medis gitu kan, sampai saya dirawat 3 hari. Tapi mungkin kekuasaan Allah punya cerita lain buat aku gitu. Alhamdulillah anak aku sekarang udah gede. Boleh masuk nggak anaknya? Boleh. Hai, halo, sini. Dek. Halo, siapa namanya? Siapa namanya? Ca. Hai, siapa namanya? Kamu siapa? Yang paling kecil ya? Iya. Di sini aja. Iya. Awas, hati-hati. Jadi yang nemenin Tedia berjuang dari awal anak pertama yang mana nih? Yang ini. Oh, yang ini. Iya. Ini siapa tadi namanya? Nisa. Ijatu Nisa ini yang mau apa sih? Yang mau kejebur tenggelam di bak ini yang malam-malam. Dan ini anak yang insya Allah anak-anak aku, yang anak-anak soleha. Berarti ini dari yang dulu, yang ini dari yang sekarang. Yang sekarang. Katanya ada satu lagi sebenarnya ya? Iya ada, tapi di rumah nggak diajak, kasian. Masih kecil ya berarti? Iya mah, alhamdulillah ada 1 tahun umurnya. Paling gede umur berapa berarti ini sekarang? Yang ini 8 tahun. 8 tahun. Yang ini 7 tahun, yang ini 6 tahun. Waduh, beda setahun ya? Iya. Sama yang terakhir aja jauh ya? Iya jauh banget. Ya kita doain teman-teman semoga Tedia dan keluarga selalu diberi rezeki dan kesehatan segala macam lah atas semuanya lah, dihindari dari mara bahaya dan segala macam. Makasih, semoga Bang. cerita di masa lalu Teteh mungkin berhenti sampai Teteh aja, jangan sampai amin. Jangan sampai ke anak-anak aku. Sampean untuk anak-anak dan untuk orang lain juga ya. Iya, udah cukup aku aja. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja episode kali ini. Banyak banget yang bisa diambil pesan moralnya. Kalau yang menurut kalian buruk dibuang aja, kalau menurut kalian baik diambil ya. Jadi thank you banget Tedia sudah hadir di RJ5. Sama-sama Bang. Hai. Ini di pesantren katanya ya? Iya, insya Allah semuanya ini pesantren. Ya? Iya. Oh semuanya udah di pesantren ini? Yang 2, yang ini belum. Ntar oh masih kecil ya? Iya. Masih terlalu kecil ya? Oke deh. Ntar kalau udah 8 tahun kali nyusul. Nanti main-main sini lagi ya? Oke siap gitu. Siap om. Siap gitu om. Siap om gitu. Siap. Oh katanya sering nonton RJ5 juga kamu? Coba slogannya gimana? Ketakutan terbesar. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Terpaku. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Wih. Ini udah RJ Saksat dan para elang sejak dini namanya. Ini. Oke deh, thank you. Gue Ivan Aryo, Tedia dan segenap keluarga dari anak-anak Tedia undur diri. Ciao. Dah.